Mbak Asma, selamat malam. Malam, Ya, Pak. terima kasih udah mau datang ke tempat saya. Ya ini kantornya namanya kantor sesuai dengan visi misi yang sedang saya bangun adalah eh, saya beri nama AHJB atau aku harus jadi bos. Ya, Itu menjawab pertanyaan tuh. Saya waktu dibilang, Mbak, diundang sama AHJB. Saya mikir nih, AHJB nih apa gitu. Ternyata aku harus jadi bos ya. ya, ya, ya. Kenapa saya menyebut nama ini? Karena kata ini ternyata memotivasi saya Hmm. sehingga saya ada hari ini gitu. Awalnya gimana, Pak? Awal dapat Awal kata-kata ini. awalnya ya ketika saat itu saya mengalami yang namanya proses titik yang paling rendah lah. Hmm. Ya, jadi saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya ini seorang mantan PMI, jadi ketika saya datang ke Hong Kong, saya sudah merasa bahwa hidup saya ini saya harus berubah. Saya nggak mau seperti apa yang saya lakukan setiap hari. Sehari saya seperti dilakukan diperintah oleh bos saya. Itu kalau boleh tahu tahun keberapa, Pak? Maksud Tahun setelah bekerja ke 91, Hong Kong, tahun berapa lama di 91. Hong Kong? Tahun 93 saya sudah mulai berpikir, saya sudah mulai menyadari bahwa saya nggak bisa nih kalau hidup seperti kayak gini gitu. Tapi saya ngomong sendiri. Terus ada sesuatu yang mendorong pemikiran saya, bagaimana supaya saya bisa lebih maju gitu, ya kan? Ya dari sana saya mulai. Jadi satu-satunya jalan, jadi saya menggunakan kesempatan di saat libur gitu loh. Di saat saya dikasih libur sama majikan, di saat itulah saya mulai berpikir bagaimana supaya saya bisa mendapatkan uang gitu. Ya. Pak, kalau boleh tahu, Aspa, awal di sini pekerjaan pertamanya apa, Pak? Ya, Sebagai PMI. pembantu. Oke. Ya, jadi ya wajarnya pembantu ya sama lah seperti umumnya semua PMI di sini, ya kan? Jadi pembantu asisten rumah tangga. Tapi tidak ada pemicu, Pak. Maksudnya pemicu tiba-tiba pikiran bahwa saya harus buat perubahan gitu. Pemicunya apa, Pak? Pemicunya ya berawal karena saya merasa gini, mungkin ya ini pengaruh dari segala sesuatu itu apa yang saya dapat ternyata dari kesadaran. Jadi saya mulai sadar gitu loh. Nah, masa muda saya termasuk bukan orang baik. Sehingga saya datang ke Hong Kong ini, saya termasuk orang buangan. Orang buangan. Jadi saya lari ke Hong Kong ini karena bisa saya katakan frustasi lah. Ya, saya frustasi dari kegagalan saya di masa lalu. Akhirnya saya mencoba ceritanya mau robah nasib di Hong Kong. Setiba saya di Hong Kong, ya awalnya ya memang nggak bisa menerima ya keadaan Hong Kong seperti kayak gini, belum lagi udara kalau lagi musim dingin ya waktu itu, jadi banyak sekali lah tantangan yang saya harus hadapi, sehingga dari sana secara perlahan-lahan otak saya mulai terbuka gitu loh, dia terbuka sendiri. Aduh, saya nggak mau nih kayak gini gitu aja. Jadi saya berontak terhadap diri saya sendiri. Itu aja yang selalu, saya nggak mau. Tapi saya nggak mau ya, saya nggak berani protes sama siapa-siapa. Siapa yang saya mau protes? Karena yang saya pikirin kalau saya protes, saya bisa diterminate loh. Ya kan? Karena majikan kan bayar gaji ke saya gitu. Ya. Berarti Bapak membangun apa perubahan itu, step-stepnya masih bekerja? Masih bekerja. Jadi saya memanfaatkan waktu libur saya. Ya sebetulnya kalau dari aturan kontrak saya udah melanggar hukum saya. Tapi saat ini saya ngomong ya saya nggak pikirin karena apa, saya sudah resmi menjadi residen sini. Itu masa lalu saya lah. Jadi saya mulai dari situ. Pak, setiap orang kan pengen berubah, tapi ketika berubah kan kita juga ada keterbatasan-keterbatasan. Artinya ada keterbatasan secara dana, misalnya secara modal. Kemudian ada keterbatasan kalau Pak Chandra di sini kan bekerja sebagai PMI, berarti kan keterbatasan waktu juga gitu. And then gimana gitu Pak, nyusun stepnya gitu ya untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tadi? Iya, Mbak Asma, memang tidak mudah. Menjadi seorang PMI itu sangat tidak mudah. Sehingga hari ini saya sendiri juga mempelajari hidup pengalaman saya di masa lalu. Saya mencoba lewat pengalaman saya yang di masa lalu itu untuk berbagi. Ya, tapi saya cerita dulu ya.
saya cerita dulu, awalnya dulu bagaimana saya ketika mau berusaha untuk katanya move on, istilahnya gitu, saya move on. Saya nggak punya uang. 1 bulan baru dapat uang setelah gaji, ya kan? Dari uang gaji itu yang saya pelan-pelan kelola. Ternyata saya memanfaatkan gaji saya untuk menabung. Nah, dari situ saya mulai. Dan saya berusaha untuk hidup sehemat-hematnya. Sampai baju, saya nggak berani beli baju di toko. Saya beli baju di tempat obrolan. Demikian pula dengan celana, demikian pula dengan sepatu. Semua pakaian saya itu barang-barang obrolan semua. Waktu itu zaman Hong Kong masih ada tuh, zaman-zaman obrolan di toko-toko tuh masih ada. Nah, sekarang udah semenjak online sudah hilang dah itu. Nah gitu. Ya dari sanalah saya mulai. Jadi saya mendapatkan pelajaran yang terberat itu adalah ketika tantangan terberat saya ketika saya nggak dipercaya sama orang. Mau memulai sesuatu itu nggak ada yang percaya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa ya. Semua tuh harus menerima karena kenyataannya memang dunia ya seperti itu. Jadi cara saya mau tidak mau harus membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan tuh awalnya mulai di reseller dulu. Ya, jadi saya ya ibaratnya kalau dulu itu bukan reseller ya, maklar. Jadi saya mulai dari maklar dulu, saya keliling jualan. Produknya apa tuh waktu itu, Pak? Saya jual nasi kotak. Oh, nasi kotak. Iya. Okay. Karena saya tahu kalau hari Minggu setiap PNI yang libur, mereka kan pasti butuh makan, gitu. Dari sana saya mulainya. Jadi ngambil dari catering atau rumah makan Indonesia. Rumah makan Indonesia, ya saya tawarin dia, saya memberanikan diri, boleh nggak saya bantu kamu, saya jual nasi. Terus terus kalau nggak laku gimana? Boleh nggak saya kembaliin? Dikasih sama dia, gitu. Oke. Jadi saya mulai coba dulu dari 10 kota, 20 kota, 500 kota. Pernah sekali sampai 1.000 kotak saya jual. Iya, gitu. Jadi saya kaget sekali. Yang punya warung kaget juga. Sampai bahan-bahan dia semua habis. Gitu. Bayangkan, 1.000 kotak. Dan sedihnya, saya waktu jualan itu, ya karena kan memang dilarang kita jualan di tempat umum. Saya juga harus hati-hati bagaimana saya tempatin barang saya supaya aman. Bagaimana saya jual supaya juga aman. Jadi kalau ada petugas, saya harus lari juga, kabur, gitu, sembunyi kan, gitu. Ya. Tapi itu menarik sih, gitu. Artinya semua orang mengalami kesulitan, semua orang pengen berubah, tapi mungkin nggak semua orang kemudian mengambil inisiatif atau memberanikan diri untuk menciptakan peluang. Itu kan yang Pak Chandra lakukan gitu. Ya, justru itu ya kalau ini cerita yang dulu lah ya. Jadi perjalanan hidup saya seperti itu. Jadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya itu manusia. Setiap orang itu saya yakin asal dia mau belajar, dia punya kemauan, dia punya kesadaran, ya, dia pasti bisa berhasil dah lebih baik, maksudnya bisa merubah dia untuk menjadi lebih baik lah gitu. Tapi kalau dia nggak mau belajar, ya dari mana dia mau berubah? Pak, dari nasi bungkus tadi Pak, and then what? And then what? Oke, dari nasi bungkus itu kemudian begini, dari nasi bungkus itu ini mungkin rencana Tuhan lah, ya benar-benar ini rencana Tuhan. Saya tidak menyangka sama sekali apa yang saya lakukan sekarang itu, bisnis di sekarang ini, ternyata apa yang saya lakukan di saat saya masih jadi PMI. Jadi saya menemukan kiriman uang ini yang sudah menjadi mesin uang sekarang ini, di saat saya masih PMI, pada saat itu karena saya jual nasi, bank juga nggak ada yang buka hari Minggu, jadi PMI ini kesulitan mereka mau kirim uang, gitu loh. Mulailah mereka karena udah kenal, sering jual nasi, dia minta tolong sama saya, boleh nggak saya minta bantu kirim uang saya. Tadinya kalau saya nolak, mungkin saya nggak ada hari ini juga. Cuman karena waktu itu saya ada rasa kasihan. Jadi niat awalnya ngebantu. Bantu di situ.
Jadi dari sana mulainya. Jadi mulai dari 1 orang, kemudian 2 orang, 3 orang, 4 orang, oh makin bertambah terus tuh. Saya bingung, kok makin banyak nih. Akhirnya saya berpikir, wah bisnis nih, gitu. Tapi tetap saya melakukan dengan cara nggak pungut biaya, nggak ada ongkos. Jadi ongkos yang mereka bayar itu, ya mereka tanggung sendiri di bank. Mereka yang tanggung, bukan saya yang tanggung. Karena saya nggak cuman bantu kan, gitu. Jadi awalnya mulai saya melakukan pekerjaan menemukan kiriman uang itu dari sana, gitu. Dan yang saya bisa katakan kalau bukan rencana Tuhan, saya nggak mungkin sudah hari ini bisa melakukan pekerjaan itu. Bayangkan, saya mulai kerja dari mulai nggak ada meja, nggak ada bangku, nggak ada lampu, nggak ada komputer, nggak ada HP. Jadi yang ada cuma pulpen, kalkulator aja. Itu pun di jalan. Dari situ saya mulainya. Pak, kalau dilihat misalnya apa kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang-orang yang ingin mengubah hidupnya dan kemudian mereka tidak berhasil mengubah hidupnya? Jadi Asma yang mewawancarai ya. Enggak. Tapi Asma tertarik sih, maksudnya karena ini hal yang maksudnya semua orang pengen berubah gitu, tapi kan nggak semua kemudian bisa menjadi seorang ya Pak Chandra gitu kan gitu. Jadi apa Pak menurut Bapak kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang yang akhirnya tidak berhasil melakukan lompatan hidup gitu? Kalau menurut pandangan saya, tapi ini belum tentu juga, jangan diambil sebagai semacam satu patokan untuk bisa dilakukan ya. Saya menilai PMI ini kelemahan mereka nggak pandai mengelola uang. Itu aja intinya. Ya. Jadi ketika mereka mendapat gaji, uang mereka yang dapat itu, mereka nggak bisa memanfaatkan uang itu bagaimana untuk dikelola. Gitu aja sih. Kalau saya menilainya di situ. Ya, sehingga mereka yang ada dalam benak pemikiran mereka, wah ini gaji 10 juta gede ya, gitu ya. Nah, sehingga hal ini mendorong mereka untuk konsumtif. Oke. Gitu. Mereka tidak berpikir panjang. Gitu. Jadi kalau dilihat misalnya kalau dari soal kesungguhan, tekad itu gimana Pak? Karena kan kayak gini, kayak Bapak dia kan nggak awalnya langsung 1.000 nasi kotak gitu kan ya gitu. Itu berapa lama tuh Pak prosesnya gitu? Waduh, lama banget. Ya bulanan lah. Karena ya kebetulan bisa saya katakan saat itu belum ada seperti hari ini. Jadi yang jualan itu 1-2 orang aja, karena nggak ada yang tahu, gitu loh. Jadi ya kesempatan saya untuk jualan lah, gitu. Oke.